insya Allah akan terjadi. Ya, itu hak angket akan berjalan. Gitu. Bahwa kemudian PDIP, kalau per hari ini saya tidak melihat PDIP akan balik kanan. Ya, dan saya kira juga ibaratnya kau yang mulai, masa kau yang tidak mau, atau kau yang mulai, masa kau juga yang mulai tidak melaksanakan, gitu tidak. Insya Allah PDIP akan berada terus. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Fraksi PKS tegaskan tetap komitmen perjuangkan hak angket. Wow, ini benar-benar luar biasa ya, bersama dengan rakyat. Jadi kenapa dari 01 begitu kan ya, tetap menggaungkan hak angket? Karena konsisten mereka, apa yang diminta oleh rakyat, apa yang diminta oleh para pendukung-pendukung mereka begitu kan ya, tetap konsisten hak angket. Tapi satu sisi kenapa dari 03 begitu kan mulai pudar terkait dengan hak angket ini? Bukankah PDIP selama ini ya muncul gagasan dari Pak Ganjar yang mengatakan bahwa hak angket itu harus benar-benar dilakukan begitu kan? Hasto juga memastikan hal itu. Tapi kenapa Puan Maharani selama ini seolah-olah enggan begitu terkait dengan hak angket yang muncul begitu? Maka saya katakan koalisi perubahan tetap solid, mereka menggaungkan hak angket yang kemudian menjadi cikal bakal untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Saya kira luar biasa PKS ini ya. Bahkan menjadi oposisi dan koalisi PKS tetap aman-aman aja kok surat suaranya begitu kan. Suara mereka begitu. Saya kira banyak yang kemudian dari 01 PKB juga sama menggaungkan hak angket. Ya dari Nasdem juga sama sebenarnya. Tapi kenapa selama ini yang muncul malah ada nuansa-nuansa penjagalan terkait dengan hak angket? Karena selama ini hak angket yang digaungkan begitu kan ya, yang begitu masif awalnya sudah mulai ketar-ketir kepada Jokowi, tapi pada akhirnya sekarang hak angket mulai pudar. Apakah ada penjagalan-penjagalan untuk lalu kemudian untuk bisa menggagalkan hak angket? Bisa saja itu terjadi begitu. Bahkan dalam beberapa komentar-komentar netizen begitu kan ya, begitu ramai. Kenapa kok sekarang sudah mulai pudar? Ada apa? Jangan-jangan dapat kue kekuasaan. Ini, fraksi PKS tegaskan tetap komitmen perjuangkan hak angket. Sampai saat ini hanya PKS yang konsisten. Mana Nasdem, mana PDP, dan mana PKB? Ada sesuatu yang Anda takuti untuk menggulirkan hak angket? Jelas begitu kan? Karena apa? Karena hak angket itu bisa menyeret Jokowi kepada pengadilan. Misalnya begitu kan ya, setelah lengser nanti ya Pak Jokowi tetap diadili begitu kan di situ untuk menunjukkan bahwa apakah cawe-cawe itu begitu kuat terhadap Jokowi selama ini ya. Angket itu tujuannya seperti itu. Bukan hanya memakzulkan hanya waktu dekat, tetapi jangka panjang mereka tetap diseret ke pengadilan. Ya, rupanya mereka banyak yang ingin menggagalkan ya Jokowi diseret ke pengadilan karena nantinya sebagai seorang presiden itu ya setelah lengser tidak ada masalah begitu kan, maka orang-orang akan berspekulasi di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya hak angket ini kalau memang benar-benar dilakukan ya kuat di DPR, bukan tidak mungkin di situ begitu. Tetapi kalau hanya PKS saja, PKB dan Nasdem saya kira agak jauh karena nuansanya adalah PDP sebagai kekuatan di parlemen begitu kan, seharusnya mereka mendukung begitu. Kenapa sekarang kok lemes? Ada apa begitu? Ini percaya PKS konsisten tapi bisakah sendirian? Ya PDP tidak bisa diharapkan. Mereka sudah disandra oleh petugas partainya. Partai kalau ada berada di luar kekuasaan memang sok bersih, sesekali berada di dalam langsung korupsi. Masih ingat ya ketua partai korupsi sapi? Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan, bahwa yang namanya politik itu ya kita harus adu strategi sebenarnya. Maka bukan soal itu ya, tetapi soal bagaimana ya keterlibatan dari seorang Jokowi di situ begitu. Ada dugaan-dugaan apa begitu kan? Ya setidaknya minimal KPU harus harus
audit secara forensik begitu, atau bagaimana dugaan cawe-cawe intervensi sana sini begitu kan ya, itu harus menemukan titik temu di situ begitu. Kalau 2029 ya semakin brutal karena beranggapan bahwa tahun 2029 itu yang penting menang walaupun terjadi dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Maka saya katakan sejak awal bahwa kalau itu banyak terjadi, maka wah, ini kapan mau maju demokrasi kita begitu? Secara gamblang kan seperti itu begitu kan. Maka sangat-sangat disayangkan. Bahkan hak angket itu batal katanya begitu kan ya, karena ini sudah DPR tutup masa persidangan. Artinya Puan Maharani tidak berkutik di situ begitu ya, tidak berkutik untuk menggaungkan hak angket. Yang awalnya Pak Ganjar sih sebenarnya mungkin ya Pak Ganjar tidak begitu dipercaya oleh PDIP di situ begitu kan, sehingga mungkin terkesan ingin menggunakan PDIP atau bagaimana ya, jelas tidak dilakukan oleh Puan Maharani begitu kan. Karena lihat sejarahnya dulu bagaimana tim dari Ganjar, tim dari Puan di situ begitu yang disodorkan untuk maju sebagai cawapres. Itu mulai agak menemukan titik temu begitu kan. Sedangkan di DPR kebanyakan mereka mendorong ya Puan Maharani untuk menjadi wakil presiden. Tapi nyatanya sekarang ya lihat saja di situ begitu ya. Seandainya mereka menjadi wakil presiden, sudah jadi mereka dengan Prabowo begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa wah, ini Pak Ganjar itu justru yang dipilih oleh oleh Ibu Megawati. Padahal ya Hasto mungkin ya satu sisi dari gelagat mereka sejak awal ya lebih condong kepada Puan Maharani sebagai citra dari Soekarno di situ begitu. Ya, yang namanya politik tidak jauh beda lah ya. Makanya percuma Pak Ganjar menggunakan hak angket di situ begitu, sedangkan DPR enggan untuk kepada Pak Ganjar. Ketua DPP PKS Azurmil Yusuf menegaskan fraksi PKS masih berkomitmen mengajukan hak angket kecurangan pemilu di 2024. Menurut Muzamil, pihaknya tak bisa sendiri ajukan hak angket sebab minimal diusulkan oleh 2 fraksi, minimal ditandatangani oleh 25 anggota DPR. Fraksi PKS tetap berkomitmen untuk mengajukan hak angket, tapi tentu tidak bisa sendiri, kata Muzamil. Bahkan ya anggota Komisi 1 DPR ini berharap rencana hak angket kecurangan pemilu di 2024 akan berjalan di masa persidangan berikutnya. Mudah-mudahan hak angket masih mungkin ya terbentuknya pada persidangan yang akan datang, ya tak lain dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi pada 22 ya ayat 1 untuk menghadirkan pemilu yang luber dan jurdil. Bahkan ya Muzamil menambahkan dengan evaluasi berbagai kejanggalan yang mencolok pada pemilu Februari 2024, kondisi demokrasi di saat ini menjadi baik ya kemudian hari. Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tak pernah ada arahan atau instruksi dari fraksi PDIP dan juga dirinya terkait menggulirkan hak angket di DPR. Kan jelas di situ begitu kan. Artinya padahal kan Pak Ganjar yang kemudian menggulirkan hak angket begitu sana sini begitu, ternyata kader partainya sendiri begitu sudah tidak begitu dipercaya di DPR karena mungkin rekam sejarah dari awal ya kita lihat saja di situ begitu. Yang ya sebenarnya Puan Maharani yang disodorkan. Kenapa kok Ganjar? Itu yang kemudian menjadi cikal bakal pertanyaan begitu kan. Jangan-jangan dari para buzzer mereka yang kemudian diajukan. Saya nggak tahu persisnya begitu. Tapi yang jelas dalam sejarah pencalonan itu antara Puan dengan Ganjar itu menjadi spekulasi begitu kan. Jadi sayang ya kalau Pak Ganjar minta DPR, ya sayang begitu. Saya kira agak jauh begitu untuk menunjukkan hak angket karena lihat saja begitu. Bahkan hampir katanya begitu kan, hampir berapa persen yang kemudian tidak setuju dengan pencalonan Ganjar begitu kan ya. Tapi ya politik itu kan ceria begitu di satu sisi. Wah ini gimana begitu. Apalagi Puan ya saya kira tidak begitu menggaungkan hak angket karena mereka sudah tahu posisi dirinya lalu diambil oleh Ganjar begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube dari Podcast Rakyat ini.